Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Lorencia kembali menyupai Anda dalam program seputar ANI Sulsel edisi hari ini, Senin 30 Januari 2023. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Kepergok membobol kotak amal masjid, seorang pria asal Makassar ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Forum Umat Islam Bersatu Sulawesi Selatan mengecam aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan politikus Swedia Rasmus Paludan. Seorang bayi berusia 7 bulan di Goa diberi minuman kopi saset. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar ANI Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kepergok membobol kotak amal masjid. Seorang pria asal Makassar ditangkap dan sempat jadi bulan-bulanan warga di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Diduga pelaku nekat mencuri uang infak milik masjid lantaran ingin bermain judi online. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria merusak kunci gembok kotak amal lalu mengambil uang infak milik Masjid Mekarsari yang berada di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Namun aksi pelaku sempat kepergok warga sekitar hingga membuat pelaku berinisial IM berusia 32 tahun kabur. Warga pun mengejar pelaku sambil berteriak hingga menarik perhatian warga lainnya. Pelaku yang akhirnya ditangkap sempat menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Kemudian dibawa ke kantor kepolisian sektor Turikale untuk diamankan. Bahkan sepeda motor milik pelaku nyaris dibakar warga yang emosi dengan aksi pencurian uang infak milik masjid. Aksi pembobolan kotak amal ini dilakukan di siang hari dengan modus berpura-pura sebagai jemaah yang ingin beristirahat di dalam masjid. Sembari menunggu suasana masjid sepi dari aktivitas jemaah, pelaku kemudian melancarkan aksinya. Di depan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri uang infak di dalam kotak amal masjid lantaran ingin membeli chip untuk bermain judi online. Seperti macam jamaah-jamaah yang lain, sholat. Iya, terus? Lama-lama dia tunggu. Iya. Dia tunggu jamaah yang pulang semua baru dieksekusi. Dieksekusi dia. Bapak sempat terekam CCTV juga ya, Pak? Iya, sempat. Setelah kami amankan pelaku di Polsek Turikale dan dilakukan pendalaman kepada pelaku, ternyata dia kecanduan main domino, aplikasi domino, beli chip. Hingga saat ini pelaku berinisial IM yang merupakan warga asal Kota Makassar kini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Turikale. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan massa Forum Umat Islam Bersatu Sulawesi Selatan berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel mengecam aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan politikus Swedia Rasmus Paludan. Massa mendesak tuntutan mereka diteruskan ke pengadilan internasional agar pelaku penista agama dihukum seberat-beratnya. Dalam aksinya, mereka juga membakar foto Rasmus Paludan sebagai simbol kebencian umat Islam. Menyikapi aksi pembakaran kitab suci Al-Quran yang dilakukan politikus di negara Swedia, puluhan umat muslim di Kota Makassar yang tergabung dalam Forum Umat Muslim Bersatu atau FUIB Sulsel berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Dalam aksinya mereka mengutuk aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan warga Swedia Rasmus Paludan. Massa juga menuntut agar pengadilan internasional memberikan hukuman mati terhadap pelaku penistaan agama karena dianggap menodai kitab suci umat muslim di seluruh dunia. Tidak hanya itu, usai menyampaikan aspirasi secara bergantian, massa aksi juga langsung membakar foto Rasmus Paludan sebagai bentuk kemarahan mereka atas perbuatan yang mencederai hati umat muslim di seluruh belahan dunia. Kami menuntut agar dia segera
mohon ampun, atau kemudian kami ajak masuk Islam. Kalau tidak, kami minta kepada pengadilan internasional untuk diberi hukuman yang sekeras-kerasnya, itu hukuman mati. Karena itu saudara Paludan segera bertobat atau masuk Islam, atau kemudian Anda akan merasakan kesusahan hidup di dunia sampai ke akhirat. Dan kami tidak akan berhenti menuntutnya sampai kemudian dia dihukum mati. Sebelumnya Rasmus Paludan yang merupakan salah satu partai politik sayap kanan Swedia sengaja membakar kitab suci umat muslim di depan kedutaan Turki pada 21 Januari 2023 lalu. Dalam aksinya tersebut, Rasmus Paludan langsung mendapat kecaman dari umat muslim yang ada di seluruh dunia karena dianggap dapat mengganggu kedamaian antar pemeluk agama. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto didaulat menjadi salah satu pembicara dalam agenda seminar kepemimpinan nasional Leadership Talk with Chief of Staff of President dengan tema Move, Motivate, Make a Difference bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam seminar kepemimpinan nasional yang digelar di Universitas Kristen Indonesia atau UGI Paulus, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengatakan kata kunci menjadi pemimpin ialah harus berani dan mendengarkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjadi pemimpin harus dimulai dari diri sendiri dahulu, pandai mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat, memberikan solusi yang menjawab tantangan ke depan dengan berbagai macam kebijakan. Tadi Pak Jenderal sudah menyampaikan begitu kuat dan luar biasanya inspirasi dari beliau. Tadi ada kata kunci berani. Nah, maka memang pepatah mengatakan dunia ini milik orang berani. Biar kita cerdas, kalau tidak berani, kecerdasan itu tidak akan keluar. Maka tadi poin yang paling mahal hari ini adalah kalau mau jadi pemimpin, berani. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko mengatakan kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi krisis pangan, energi, finansial global atau keuangan yang dihadapi banyak negara. Para mahasiswa khususnya harus bersyukur karena kondisi demikian tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah saat ini menggencarkan penanganan stunting, pembenahan arsitektur kesehatan hingga pendidikan. Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan agar terjadi konektivitas bukan saja fisik tetapi pembangunan peradaban manusianya. Termasuk mereformasi birokrasi menjadi pelayanan digital, adanya MPP, transformasi ekonomi dengan membatasi ekspor dan memperkuat hilirisasi agar Indonesia menghasilkan lebih banyak nilai tambah dari produk. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah Kota Makassar dalam mengendalikan inflasi. Kota Makassar di angka 5,81%, dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Itu tanda populisme. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian saat memberikan penghargaan langsung kepada seluruh kepala daerah kabupaten kota di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jumat lalu. Ada 4 penekanan yang disampaikan langsung, yakni masalah inflasi atau menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja daerah, dan stunting. Meskipun inflasi di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan, berada di angka 5,77%, namun angka tersebut masih relatif aman. Kota Makassar sendiri berada di angka 5,81%. Meskipun demikian, Makassar dinilai berhasil mengendalikan inflasinya. Kedua pendapatan lebih meningkat, upayakan PAD-nya lebih dominan daripada transfer pusat. Semua memang harus berpikir dan bekerja keras untuk daerah, dan kemudian belanjanya tepat sasaran dan optimal agar ada uang yang beredar di masyarakat yang bisa memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, sekaligus juga bisa memicu sektor swasta. Itu kira-kira poin intinya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin menekan angka inflasi di Makassar. Seperti dari sektor energi menggaungkan program Ojol Day yang diterapkan di semua pegawai ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa. Program ini nyatanya mampu menghemat bahan bakar minyak atau BBM 100.000 liter pada hari tersebut. Program lorong wisata yang menciptakan kemandirian masyarakat lorong. Bahkan untuk mengendalikan kestabilan harga di pasaran, ia menyusun surat edaran untuk memulai pasar murah pada ratusan kontainer Makassar Recover. Rencananya akan diadakan 1 hingga 3 kali seminggu. Dari Makassar, Erwin Arif Bisa, iNews melaporkan. Pemirsa, malam puncak perayaan B120 di ruang terbuka hijau PDAM Kota Makassar berlangsung meriah. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan B120 menjadi ruang positif bagi generasi muda. Dalam perayaannya, pengurus batalion menghadirkan penyanyi asal Kota Daeng. Lagi di acara selanjutnya, yaitu penampilan dari seni. Puncak perayaan B120 di ruang terbuka hijau PDAM Kota Makassar berlangsung meriah. Ratusan anak muda menikmati musik Makassar Uye dan Alifi berhasil membuat penonton tumpah ruah di lapangan terbuka hijau PDAM Kota Makassar pada Sabtu 28 Januari 2023. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, anak-anak ini belum mendapatkan ruang positif. Maka dari itu, pemerintah dan Kapolrestabes Makassar bersama Batalion 120 berusaha untuk membukakan ruang positif bagi anak-anak agar bisa menjaga kekompakan dalam kegiatannya. Jadi ide Batalion 120 didukung oleh pemerintah Kota Makassar dan tentunya teman-teman pendiri Batalion 120 tidak lain adalah pemberdayaan anak-anak yang belum mendapatkan ruang-ruang positif di Kota Makassar. Mereka punya keinginan besar untuk juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan positif. Tapi selama ini mereka tidak diberi ruang. Maka Kapolrestabes bersama-sama kami itu berusaha untuk membukakan ruang sebesar-besarnya bagi anak-anak kita. Dan alhamdulillah sekarang Makassar relatif lebih tenang dan anak-anak jadi lebih terberdayakan. Walaupun belum cukup sampai di situ, kita akan berusaha untuk terus secara lebih banyak lagi anak-anak kita bisa terlibat di kegiatan-kegiatan positif. Ketua Batalion Faisal Sahabudin mengatakan puncak perayaan 1 tahun B120 mengundang hampir semua anggota dan semua berjalan dengan lancar. Malam ini adalah puncak perayaan 1 tahun Batalion 120, di mana kami mengundang hampir semua anggota Batalion 120. Tentu malam ini adalah malam yang berbahagia bagi kami di Batalion 120, dan alhamdulillah malam ini kami nyatakan setelah semua berjalan dengan lancar, tidak ada satupun kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Untuk harapan sendiri Pak Ketua? Harapan kami tentu tetap sebagai tagline Batalion 120 adalah menciptakan masyarakat Makassar jauh lebih aman. Tentu dengan apa yang kami lakukan hari ini, mengumpulkan banyak anak-anak pemuda Kota Makassar, khususnya yang senang dengan balap motor di jalanan, hari ini bergabung semua. Tidak ada satupun yang melakukan gesekan. Itu adalah bukti bahwa kami tetap konsisten untuk menciptakan masyarakat Kota Makassar jauh lebih aman. B120 dibentuk untuk menciptakan Makassar jauh lebih aman, tetap menjaga solidaritas, menjalankan program-program positif. Masih banyak PR yang harus dikoordinasikan ke pemerintah dan aparat kepolisian, karena masih banyak anak-anak yang terlantar dan pelaku-pelaku kriminal yang harus dibina untuk bergabung ke Batalion 120 agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal lagi di luar sana. Dalam kesempatan ini, Kepala Biro iNews Makassar Andi Muhammad Yusuf Aries didaulat menjadi Dewan Pertimbangan B120. Diharapkan Dewan Pertimbangan dapat memberikan gagasan untuk generasi muda dalam mendukung program pemerintah Kota Makassar. Dari Makassar, Mulyadi Salamusa, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya.
Aksi perampokan di sebuah perumahan di Kota Makassar, sekap korbannya menggunakan senjata tajam akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas terlindas mobil setelah tabrakan antara motor lainnya. Dari rekaman CCTV, motor korban bertabrakan dan terlindas mobil kapsul yang melaju dari arah berlawanan. Inilah detik-detik seorang pengendara yang terlindas truk yang terekam CCTV milik warga di Jalan Poros Tonasa 2, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep pada Jumat siang. Setelah saling bersenggolan dengan pengendara roda 2 lain yang berlawanan arah. Salah satu pengendara yang sudah terpental ke tengah jalan tersebut terlindas truk gandengan yang melintas dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan pria tersebut meninggal dunia di tempat. Ironisnya, supir kapsul pengangkut semen curah tidak berhenti dan justru melarikan diri. Dalam peristiwa tersebut, supir mobil kapsul menyerahkan diri ke kantor Polres Pangkep dan saat ini masih dalam penyelidikan. Sementara korban tewas dan korban luka-luka ini belum diketahui identitasnya. Terjadi laka lantas di Jalan Poros Tonasa 2, tepatnya di Kampung Katapang, yang mana sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah barat ke timur bersinggulan dengan sebuah sepeda motor yang bergerak dari berlawanan arah dari arah timur ke barat. Akhirnya masing-masing pengendara sepeda motor terjatuh dan satu orang pengendara sepeda motor tersebut terlindas oleh mobil. Dari kejadian ini, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Untuk identitas korban belum diketahui polisi. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan di sebuah perumahan di Kota Makassar kembali terjadi. Kali ini pelaku yang terdiri dari 3 orang menyatroni rumah yang berada di wilayah Kecamatan Parakukang, Kota Makassar. Seorang mahasiswa yang berada di rumah saat pelaku membobol rumah sempat disekap oleh pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat korban trauma dan ketakutan. Inilah kondisi salah satu rumah di perumahan Mega Square yang terletak di Jalan Atira, Kota Makassar. Usai disatroni 3 lelaki pelaku perampokan. Nampak jelas jendela rumah rusak usai dicongkel menggunakan besi oleh pelaku untuk membuka pintu utama rumah. Demikian pula 3 kamar tidur yang berada di lantai 2 berantakan usai diobrak-abrik oleh pelaku. Eka, salah satu rekan korban yang sempat disekap oleh pelaku, mengatakan kejadian tersebut terjadi saat kondisi hujan deras. Korban atas nama Amalia Putri Ramadhani, mahasiswi Fakultas Kedokteran salah satu universitas di Kota Makassar, yang saat itu mendengar adanya suara keras dari lantai 1. Korban saat itu seorang diri ketakutan dan masuk bersembunyi di dalam kamar. Pelaku yang mengetahui keberadaan korban langsung memaksa korban untuk membuka pintu kamar sambil mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap korban.
Korban yang tidak ingin disakiti akhirnya membuka pintu kamar dan sempat disekap oleh pelaku di bawah ancaman senjata tajam pelaku. Tidak ingin menjadi korban kekerasan pelaku, korban pun terpaksa merelakan barang-barang miliknya dibawa oleh pelaku. Usai membongkar sejumlah lemari di 3 kamar, pelaku pun pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 unit laptop, 1 unit handphone, 1 unit tab, cincin emas, dan uang tunai yang di dalam 2 celengan yang diperkirakan berjumlah jutaan rupiah. Jadi total laptop ada berapa? Dua laptop. HP? HP ada juga yang diambil yang di bawah. Nggak masuk kondisinya saat ini dia shock atau bagaimana? Dia shock sekali, jadi dia tidak mau melihat mukanya tangan, jadi dia tunduk sekali dan tidak berpikiran untuk berteriak karena mending diambil apa-apa daripada. Ini rumah apa deh? Tempat apa sih? Ini rumah biasanya kita kumpul, selalu memang nginap di sini ya. Sementara hingga saat ini korban yang sempat disekap oleh pelaku masih trauma dan tidak dapat diajak berkomunikasi lantaran rasa takut yang berlebihan. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang yang mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan serta mengambil keterangan dari saksi-saksi rekan korban. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang bayi berusia 7 bulan di Kabupaten Goa diberi minuman kopi saset yang diduga sebagai pengganti susu bayi. Polisi yang melihat video bayi diberi minuman kopi saset viral, langsung mengamankan orang tua bersama bayinya untuk dilakukan pemeriksaan. Bayi berusia 7 bulan yang diberi minuman kopi saset sebagai pengganti susu di Kelurahan Manggali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa ini viral di media sosial. Bagaimana tidak? AS, bayi 7 bulan yang seharusnya diberi susu justru diberikan minuman kopi saset yang bisa membahayakan kondisi kesehatan sang bayi. Mengetahui video bayi diberi minuman kopi saset ini viral, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan YS 23 tahun, yakni ibu bersama bayinya untuk dilakukan pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa. Hasil pertemuan dan pemeriksaan polisi, Polres Goa menyerahkan ibu dan bayinya ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan dan pemberian bantuan agar nantinya bisa merawat dan memberi susu kepada bayi AS. Meski demikian, Dinas Sosial akan terus memantau kondisi psikologi orang tua bayi. Sementara kondisi kesehatan bayi AS masih terus dipantau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Goa untuk mengetahui efek jangka panjang akibat diberi minuman kopi saset. Ini untuk kita lakukan pengecekan baik secara kesehatan anak, ibu, bahkan neneknya. Ya, karena kami temukan di satu kos-kosan setelah kami sisir kemarin, ya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga saya memerintahkan tim untuk segera memeriksa kondisi dari ketiga warga kami tersebut. Kepolisian Polres Goa terus bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPA Kabupaten Goa untuk memberikan perhatian dan penanganan khusus kepada bayi AS bersama ibu dan nenek bayi yang kondisinya memprihatinkan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan yang baru dilantik akan melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun pihak swasta dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di era digitalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Andi Alfian usai resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Sulawesi Selatan masa bakti 2022-2026 di Makassar. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Novendri Rustam melantik dan mengambil sumpah 72 pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini, Ketua Pengurus IAI Sulsel Andi Alfian juga melantik Indonesia Young Pharmacy Group periode 2023-2025. Ketua Pengurus Daerah Sulsel Andi Alfian mengatakan
Pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, untuk bermitra dalam melakukan program kerja di era digitalisasi. Pertama, fokus peningkatan pelayanan kepada anggota yang saat ini kita berbasis aplikasi Siap. Kita ingin memberikan kemudahan yang lebih baik, pelayanan lebih baik, lebih responsif, dan tanpa diskriminasi. Semua permintaan layanan oleh anggota harap bisa dilayani lebih cepat. Dan berikutnya kita juga ingin di perusahaan ini kita mulai mengikuti nuansa yang berkembang sekarang bahwa sistem digital itu adalah suatu sistem metode informasi. Masa kepengurusan ini kita tentu akan meningkatkan soliditas anggota, makanya di kepengurusan ini mengakomodir perwakilan dari cabang, mewakili perwakilan dari perguruan tinggi yang memiliki program studi farmasi profesi apoteker dan stakeholder yang lain, sehingga kami berharap memang dukungan bisa semakin baik, dan harapan kita bahwa tujuan pencapaian organisasi itu akan lebih baik. Kami juga merencanakan kerjasama ke depannya dengan Balai POM, dengan BNN, untuk kemudian kita bisa saling bersinergi untuk meningkatkan bagaimana supaya tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan organisasi. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Novendri Rustam mengatakan mendorong pemerintah membuat pedoman pengaturan persebaran apotek untuk kemudahan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Baik itu apoteker atau tenaga kesehatan lain, yang jadi masalah kita adalah pendistribusian. Makanya kita ingin pemerintah itu punya aturan yang jelas, kebijakan yang jelas terkait pendistribusian. Kami juga lagi mendorong supaya pemerintah pusat menginisiasi pedoman untuk mengatur persebaran apotek. Termasuk dalam kesiapan tenaga-tenaga nakes kita, kesiapan kefarmasian kita dalam rangka untuk pemulihan ekonomi. Hingga saat ini jumlah anggota Ikatan Apoteker Indonesia di Sulawesi Selatan berkisar 4.000 orang. Untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota yang tersebar di 24 kabupaten kota agar bisa bekerja sama dengan baik. Pelantikan dan rapat kerja ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, mewakili Gubernur Sulsel, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik, 2 unit rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Makassar hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski begitu, seorang penghuni rumah harus dievakuasi ke puskesmas lantaran sedang hamil dan sempat kaget dengan peristiwa kebakaran yang terjadi. Api terus berkobar di pemukiman padat penduduk di Jalan Kalumpang Lorong 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Api dengan cepat membesar dan merembes ke bangunan lainnya yang berada di sebelahnya. Lantaran rumah merupakan semi permanen dan letaknya yang saling berhimpitan. Sejumlah warga bahu-membahu untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. 13 unit armada pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan. Api dapat dipadamkan setelah setengah jam. Akibat kebakaran ini, 2 unit rumah yang dihuni 3 kepala keluarga hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski begitu, seorang penghuni rumah harus dievakuasi ke puskesmas setempat lantaran tengah hamil dan juga sempat kaget dengan peristiwa kebakaran yang terjadi. Adapun penyebab kebakaran lantaran korsleting listrik. Yang terbakar kebakaran ini akibat arus pendek. Kemudian rumah juga ada 2, Jakarta. Ada korban Pak yang dapat tinggal atau bagaimana? Sementara tidak ada, cuma ada ibu hamil dan kita evakuasi di rumah. Dievakuasi buat, tapi dia tidak terkena Pak karena kaget atau bagaimana, seperti apa? Cuma kaget katanya. Cuma kaget. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar RRI Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Michelle Lorenzia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam aktif. Tetap pada salam.